Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Carol memiliki 2 orang anak laki-laki yang dia beri nama Ross dan Daniel, dan tidak ada informasi tentang ayah dari kedua anak tersebut. Menurut teman-teman Carol adalah wanita yang sangat populer di sekolah dan dia tipe wanita yang selalu ceria. Di sekolah, Carol bertemu dengan seorang pria yang tidak disebutkan namanya dalam kasus ini dan tidak lama dari pertemuan itu, Carol dan pacarnya akhirnya menikah. Namun setelah Carol melahirkan 2 orang anak laki-laki, dia memutuskan untuk bercerai dan memilih untuk menjadi babysitter sambil membesarkan kedua anaknya. Semua orang mengatakan bahwa Carol adalah ibu yang sangat menyayangi kedua anaknya dan dia akan selalu ada di samping kedua anak tersebut. Pada tahun 1986, saat Ross berusia 18 bulan, Carol bertemu dengan seorang pria bernama Saul. Mereka pun menjalin hubungan dekat dan setelah beberapa tahun, akhirnya Saul memutuskan untuk menikahi Carol. Carol sangat bahagia karena Saul bukan hanya mencintai dirinya, namun dia juga menerima kedua anaknya seperti anak kandungnya sendiri. Setelah menikah, Saul membeli rumah yang sangat besar untuk keluarga itu dan juga membeli rumah yang ada di dekat pantai untuk keluarga itu liburan. Dari pernikahan Carol dan Saul, Carol pun melahirkan seorang anak perempuan yang mereka beri nama Lorraine. Lorraine sangat dekat dengan kedua kakaknya dan mereka pun hidup bahagia, namun yang menjadi masalah, Carol memiliki pilihan di antara ketiga anak tersebut. Pilihan Carol jatuh kepada Ross, yaitu anak keduanya, dan Carol akan memanjakan Ross dan melebihkan Ross daripada anak lainnya. Karena Carol menginginkan untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anaknya, maka dia memutuskan untuk meninggalkan karirnya di luar. Dia pun membuka usaha tempat penitipan anak, juga menjadikan sebagian rumahnya sebagai sarana sekolah private. Dari bisnis tersebut, Carol mendapat kesuksesan yang sangat besar, namun di saat yang sama, Carol mendapat kabar bahwa ayah biologis kedua anak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan. Setelah kematian ayah mereka, Ross dan Daniel menjadi anak yang susah diatur, di mana guru-guru di sekolah selalu menelpon Carol dan komplain dengan perilaku mereka. Di sisi lain, Saul selalu ingin mendidik mereka bagaimana menjadi seorang lelaki dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik. Namun Carol selalu memasang badan untuk anak-anaknya dan membela kedua anak tersebut. Carol tidak mengizinkan Saul memarahi kedua anak laki-lakinya atau berkata lebih keras daripada anak tersebut. Carol mengatakan bahwa kedua anaknya itu sudah menderita sejak kecil dan kini dia sudah tidak memiliki ayah kandung lagi. Carol benar-benar membiarkan apa yang anaknya akan lakukan dan dia hanya berharap jika dia dewasa nanti, dia akan tahu dan akan belajar dengan sendirinya. Dan Carol juga menegaskan selagi dirinya masih ada di samping mereka, Carol tidak akan melarang apapun yang mereka akan lakukan. Daniel seiring waktu berjalan, dia pun berubah menjadi pria yang lebih baik, di mana dia belajar, mencari pekerjaan, dan juga hidup mandiri. Sedang Ross dia semakin lama semakin tidak terkontrol karena kini Ross mulai mencuri dan menipu teman juga ibunya untuk mendapat apa yang dia mau. Ross pernah bekerja di beberapa tempat namun berakhir dipecat karena ketahuan dia mencuri di tempat tersebut. Saul tahu bahwa Ross adalah anak yang manipulatif dan juga pintar merayu ibunya, maka dia tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Ross. Perihal pemecatan dari tempat kerjanya, Carol memilih untuk mendukung dan percaya bahwa Ross kemungkinan dijebak oleh teman kerjanya atau teman kerjanya yang iri dengan Ross, maka mereka menginginkan Ross untuk dia keluar dari tempat tersebut. Carol dan Saul karena mereka tidak lagi sejalan dan juga berbeda pandangan untuk mendidik anak-anak mereka, akhirnya mereka pun sering bertengkar. Suatu hari Carol mengatakan bahwa dia tidak butuh siapapun di rumah itu kecuali anaknya Ross, dan dia akan selalu ada di samping anaknya Ross apapun yang terjadi di keluarga itu.
Saul mendengar perkataan itu, dia pun memilih untuk keluar dari rumah tersebut dan membiarkan Carol hidup dengan ketiga anaknya. Rose sangat bahagia di rumah itu karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling penting, di mana ibunya selalu menyetujui apa pendapatnya dan selalu mendukung apa yang akan dia lakukan. Saat itu Lorraine berusia 20 tahun dan dia sering diperlakukan secara kasar oleh Rose, bahkan hingga kekerasan fisik. Dan saat itu, ibunya Carol juga melihat apa yang terjadi di rumah itu, namun Carol tidak berusaha menjadi penengah antara mereka. Lorraine tidak betah tinggal di rumah ibunya lagi, dan kini dia memutuskan untuk tinggal bersama dengan kekasihnya yang bernama Stephen. Lorraine akhirnya menikah dengan Stephen dan dia memutuskan tidak kembali ke rumah ibunya. Daniel setelah berusaha menyadarkan sifat ibunya namun tidak berhasil, dia pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan tinggal di luar sendirian. Di sisi lain, Rose menanti kesempatan tersebut sudah sejak lama dan kini Rose hanya tinggal berdua saja dengan ibunya dan Rose memilih tidak bekerja. Rose akan bersama dengan ibunya di rumah dan mereka akan keluar bersama-sama dan Rose memastikan bahwa ibunya 100% hanya untuk dirinya. Rose juga menyuruh ibunya untuk tidak mengganggu Daniel dan Lorraine yang sudah memiliki kehidupan sendiri. Rose membohongi ibunya bahwa dia sudah mendapat pekerjaan di perusahaan Amazon dan setiap Rose meminta uang pada ibunya dalam urusan yang mendesak, Carol hanya memberikan kartu kreditnya tanpa menanyakan berapa yang dia ambil. Rose akan mengambil uang lebih banyak dari apa yang dia katakan pada ibunya dan uang itu hanya akan dia buat berfoya-foya. Sebenarnya Rose tidak bekerja, namun setiap dia pamit untuk pergi kerja, dia hanya akan pergi ke rumah trailer yang ada di dekat pantai, yang dimana rumah itu biasanya untuk mereka liburan. Carol tidak punya lagi kontak dengan Shaun atau kedua anak lainnya, dan di sisi lain, jika Lorraine ingin bertemu dengan ibunya, dia akan menemui Carol tanpa sepengetahuan Rose. Karena jika Rose mengetahui pertemuan mereka, Rose akan memarahi ibunya. Di tahun 2013, Rose berulang tahun yang ke-30 tahun dan Carol memberikan hadiah untuk mereka travel bersama ke kota New York di negara Amerika. Carol dan Rose mereka travel ke sana dan selama perjalanan itu, Lorraine dan Daniel melihat foto ibunya. Carol terlihat sangat kurus dan tidak sehat, namun ketika Daniel berusaha menghubungi ibunya, Rose langsung memblokir kontak Daniel dari handphone ibunya dan melarang ibunya untuk menghubungi mereka. Pada tanggal 22 Desember di tahun 2014, polisi lokal mendapat laporan dari keluarga Taggart di mana Rose menelpon pihak kepolisian dan mengatakan bahwa setelah dia bertengkar dengan ibunya keluar rumah dan belum kembali pulang. Rose sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya dan meminta bantuan kepada polisi untuk segera mencari keberadaan ibunya. Rose menjelaskan bahwa ibunya keluar dengan mobilnya dan juga membawa tas, namun handphonenya ketinggalan di rumah. Saat itu Rose berusia 31 tahun dan masih belum bekerja, sedang Carol saat itu berusia 54 tahun dan sudah memiliki 5 orang cucu dari Lorraine dan juga Daniel. Penyidik mengecek akun bank milik Carol karena sangat tidak mungkin jika Carol pergi dengan menggunakan mobil, dia tidak mengeluarkan uang dari banknya. Polisi melihat pergerakan dari kartu bank milik Carol dan juga keberadaan mobil tersebut. 2 hari setelah Carol tidak pulang ke rumah, Rose akhirnya menelpon Daniel dan Lorraine dan mengabarkan bahwa ibu mereka menghilang. Ketika Daniel dan Lorraine mendengar bahwa ibunya keluar setelah pertengkaran mereka, Daniel dan Lorraine mereka mengira bahwa ibunya kini sadar bahwa anak favoritnya itu hanya menggunakan uangnya saja. Penyidik masih sibuk mencari bukti sana-sini dan bahkan penyidik sudah menggeledah rumah Carol. Rose sangat kebingungan mencari ibunya dan dia mendesak polisi untuk segera melakukan pencarian. Penyidik mendapat informasi dari seluruh anggota keluarganya bahwa Rose adalah seorang parasit dalam hidup Carol. Lorraine mengatakan kepada polisi bahwa kemungkinan besar Rose sudah melakukan sesuatu yang buruk pada ibunya.
Karena Lauren tahu bagaimana sifat Rose ketika dia marah kepada seseorang. Di sisi lain, Rose sangat kooperatif dengan polisi, bahkan dia memposting beberapa unggahan di sosial media untuk mencari bantuan menemukan ibunya. Rose juga mendatangi rumah kerabat keluarga, menanyakan di gereja, juga mendatangi rumah sakit, hanya untuk meyakinkan bahwa ibunya dalam keadaan baik. Pada tanggal 25 Desember, tepatnya di hari Natal, mobil Carol berhasil ditemukan polisi. Dan di mobil itu, polisi juga menemukan tas milik Carol berada di bagian bagasi. Menurut orang-orang yang mengenal Carol akan berjalan kemanapun dengan tas tersebut, dan sangat aneh jika tas itu ditinggalkan di bagian bagasi, sedang Carol sendiri tidak ada di sana. Pada tanggal 12 Januari di tahun 2015, polisi berhasil menemukan tubuh Carol Taggart. Polisi menemukan jasad Carol terbungkus dengan spray dan disembunyikan di bawah rumah trailer milik seseorang di Petchicourt Bikinghorn, yaitu di dekat rumah trailer milik keluarga Taggart. Pihak forensik mengatakan bahwa korban mengalami pukulan benda tumpul di bagian kepalanya dan saat itu korban sudah tidak bisa dikenali lagi. Daniel, Lauren, dan mantan suami Carol yang bernama Shawn, mereka dipanggil oleh pihak forensik untuk mengidentifikasi korban. Ternyata mereka meyakini bahwa itu adalah Carol dari tato yang dia miliki di tubuhnya. Rose langsung ditangkap setelah jasad Carol ditemukan karena polisi mencurigai Rose ada di balik kematian ibunya. Dari handphone Carol, polisi menemukan SMS Carol pada Rose di bulan Desember di tahun 2014, di mana Carol menanyakan kepada Rose kenapa dia terus membohongi dirinya dan juga masih tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari kerja. Carol sepertinya tahu bahwa anaknya memang tidak mau bekerja karena dia masih memiliki uang untuk Rose gunakan, dan Carol sangat kecewa dengan sikap Rose tersebut. Carol saking kecewanya hingga dia memanggil Rose, anak kesayangannya itu, sebagai seorang parasit atau lintah yang hanya menghisap uang miliknya. Carol juga mengetahui di tanggal 20 Desember bahwa Rose mengambil uang dari banknya dalam jumlah yang sangat besar dan itu tanpa seizinnya. Kemungkinan Rose sangat takut jika ibunya akan mengusirnya atau berhenti akan memberikan kartu bank kepadanya. Akhirnya Rose memutuskan untuk memukul ibunya dengan benda berat beberapa kali di bagian kepalanya hingga ibunya tidak sadarkan diri. Setelah ibunya tidak sadarkan diri, Rose membungkus ibunya dengan selembar kain spray, lalu dia bawa ke rumah trailer yang ada di dekat pantai. Sesampainya di sana, Rose mengira jika ibunya masih dalam keadaan hidup, maka Rose duduk di dada ibunya dan mencekik Carol di sana hingga dia benar-benar tidak bernafas. Rose setelah beberapa jam di rumah tersebut, dia tidak tahu harus berbuat apa dan di mana dia harus menyembunyikan jasad ibunya. Dia melihat di sekitar area itu dan dia pikir jika ibunya dia sembunyikan di bawah rumah tetangganya, di sana kemungkinan ibunya tidak akan ditemukan. Penyidik dengan luminol menemukan bekas cairan merah di rumah trailer milik keluarga Taggart hingga ke tempat di mana Carol ditemukan. Keesokan harinya, Rose memutuskan untuk merayakan kemenangan tersebut dengan mengunjungi sebuah website kencan dan memanggil seorang wanita penghibur. Malam harinya, Rose pergi menemui wanita itu dan merayakan di rumah wanita tersebut. Setelah merayakan dengan wanita itu, Rose pergi ke kota untuk menjual perhiasan dan juga barang-barang berharga milik ibunya. Di sana Rose membeli sneaker baru dengan harga yang sangat mahal dan juga makan di restoran kesukaannya. Malam harinya sebelum dia pulang istirahat, Rose pergi nonton sinema terlebih dahulu. Dan semua belanjaan Rose hari itu dia bayar dengan kartu kredit milik ibunya. Sepintar-pintarnya Rose, ternyata dia melakukan kesalahan yang sangat besar karena saat itu dia lupa mematikan GPS yang ada di mobil ibunya. Polisi tahu dan terus memantau kemana dan apa yang Rose lakukan selanjutnya, dan polisi juga menemukan bahwa Rose berusaha menjual cincin diamond milik Carol di sebuah toko tanpa dokumen.
Setelah pemilik toko tidak percaya dan dia berusaha menghubungi polisi, di saat itulah Rose langsung melarikan diri. Diketahui cincin dan jam tangan yang Rose akan jual itu, barang-barang tersebut selalu menempel di tangan Carol. Dan ternyata Rose mengambil barang tersebut setelah ibunya meninggal. Menurut Rose, dia sudah meletakkan jasad ibunya di lorong rumah tetangganya, dan sebelum Rose menutup pintu besi tersebut, di sana cincin itu bersinar. Dan dia baru mengingat bahwa cincin itu punya harga yang sangat besar untuk dia jual di luar. Penyidik menemukan dokumen dari pengacara keluarga Carol bahwa di sana Carol menyatakan semua harta yang dia miliki, juga bisnis yang dia bangun, sebagian besar akan jatuh ke tangan Rose. Sedang Daniel dan Lorraine, mereka akan mendapat bagian jika Rose mengizinkan pembagian harta. Carol juga menyatakan bahwa asuransi jiwanya akan jatuh ke tangan Rose dan bukan ke orang lain. Carol menyatakan bahwa hidup dan matinya akan bersama dengan Rose, dan Rose akan bertanggung jawab di masa tuanya. Lorraine ketika membaca dokumen tersebut, dia tidak percaya jika ibunya menulis semua surat wasiat itu. Daniel menyatakan kemungkinan besar ibunya menandatangani surat wasiat itu di bawah ancaman atau pengaruh Rose. Pada bulan November di tahun 2015, kasus kematian Carol akhirnya dibawa ke persidangan. Di persidangan itu, Rose tidak punya keberanian untuk menatap wajah anggota keluarganya. Rose juga sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau kesedihan atas apa yang dia lakukan kepada ibu kandungnya. Di sana, Rose Taggart dijatuhi hukuman seumur hidup dengan pembebasan bersyarat, boleh diajukan setelah mendekam selama 18 tahun penjara. Rose sama sekali tidak memperlihatkan emosi atau reaksi atas dakwaan dan hukuman yang dibacakan oleh hakim. Lebih parahnya, karena surat wasiat itu sudah ditandatangani oleh Carol, maka Rose mendapat otoritas atas semua properti yang dimiliki oleh keluarga Taggart. Rose melarang kedua saudaranya itu masuk ke area properti, bahkan Rose juga melarang Lorraine atau Daniel untuk mengambil barang dan foto milik ibunya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.